Kita ingin mengucapkan terima kasih banyak buat penyelenggara pihak dari titik temu ya kak. Iya. Yang datang dari jauh-jauh semua mengorbankan apa? Waktu, uang, dan kalian pasti gabut toh? Ya, benar sekali. Jadi teman-teman yang di ujung sana bisa maju geser-geser ke sini. Sayang kamu sudah bayar banyak, mahal sekali baru. Pernah dengar toh? Bisa yang Maju. kakak yang di belakang boleh ada bangku di depan sini. Kalau tidak mau ke depan bisa pulang juga tidak apa-apa. Kayaknya semua komika ini disabilitas semua kayaknya nih. Waduh, ini komunitas terapi Jayapura atau apa? Deparnas. Kayaknya sedikit lagi ganti nama ini. Oke, kita langsung panggil saja kan? Yes. Komika kita yang selanjutnya ini dia sangat-sangat berwibawa teman-teman. Sangat terkenal. Dia sangat-sangat tenang kan? Dia sangat tenang. Saking tenangnya dia kalau stand up itu kita merasa kayak lagi ibadah. Wih, Serius. Karena dia punya cita-cita waktu kecil itu pengen jadi pastor. Tapi gagal gara-gara sange. karena nafsunya terlalu tinggi. Bahaya. Jadi apa dulu? Dia pernah mau jadi pastor tapi kenapa gagal? Gara-gara sange kan? Sange ya. Oke. Hari ini dia datang sebagai seorang petinju. Jadi kita sambut ini dia. Siapa namanya? Oke, kita sambut saya. Siapa ini dia? Asel. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Selamat malam. Masa pakai bahasa Inggris kayaknya itu lagu kamu dari daerah saya ya. Selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kecepatan kita masing-masing. Iya, berdoa mulai, selesai. Cepat saja ya. Itu tutorial doa makan. Iya, tapi sebelum masuk ke materi teman-teman, tadi saya lihat sini kalian semua happy. Tapi kenapa ada wanita halal berapa orang yang dikatakan pantai? Dan tadi foto-foto di belakang siapa? Saya kasih tahu ya, kamu datang sini nonton stand up walaupun tidak lucu, aman. Kamu ke belakang potensi tsunami. Tim SAR ini malam, tim SAR terbit cari kamu tuh. Ya oke lah, saya tahu kalian ya jiba apa berhijab semua wanita halal lah gitu. Tapi ya kalau tsunami tetap mati itu. Iya kan? Bahaya. Kita kembali ke firman Tuhan. Tesalonika. Tidak ya. Dan terpokok. Iya teman-teman, perkenalkan saya namanya laptop Acer. Iya, laptop ya. Ya kan ada Acer semuanya, cuma nama panggilannya laptop. Iya. Ya jangan musik saya. Iya, saya namanya laptop Acer. Saya ini mahasiswa tingkat akhir ya di Fakultas Teknik UI ya, Unceng Indah. Jadi jangan pikir UI Jakarta, maka saya ini tidak cocok Tuhan. Karena di sana tuh rasis memang tidak bisa. Dia memang nggak cocok gitu. Saya sampai kalau di Jakarta kemarin ya, Desember tahun lalu saya di Jakarta itu kan kelihatan tuh ada kuman yang lewat. Saya biar kuman-kuman begini, tapi Indonesia hadir apa? Bisa jadi sampai saat ini karena saya punya harta kekayaan di Papua. Tidak ada apa-apa. Ya, terlepas itu teman-teman, saya melihat bahwa ini kayak kita melihat mobil politik, mobil pemilu ya. Mobil politik saya menilai bahwa caleg-caleg yang kita lihat saat ini caleg-caleg secara tidak langsung itu punya kesejahteraan sudah sampai seperti Tuhan. Karena menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan. Iya. Iya, karena punya visi misi itu sudah setara kayak Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagi kalian yang masyarakat yang ekonominya lemah lembut, ketika saya terpilih nanti, saya akan siap mensejahterakan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan infrastruktur. Semua itu akan terwujud. Semua itu akan tidak terwujud apabila saya terpilih nanti. Tidak akan terwujud karena dia percaya dengan lirik lagu rohani. Janjimu seperti hanya sebatas fajar matahari.
yang tiada pernah terlambat setelah masuk TPS. Jadi janjinya tuh hanya batas TPS saja begitu. Jadi dia tidak akan apa janji DPR tidak akan terlaksanakan dengan baik. Iya. Jadi ya saya mau sampaikan bahwa DPR itu manusia. Jadi dia datang untuk mendulang suaramu, dibuka liar yang lain sebagainya. Jangan percaya DPR itu manusia. Dia bisa berdusta sekalipun. Tapi ya saya mesti tekan sini adalah janji Tuhan itu ada dan amin. Ya percaya katakan amin. Bagi yang muslim kalau jawab berarti mualaf ya. Oke Bapak jawab saja. Di Papua ini toleransi tinggi, kalau di Jakarta, Surabaya itu bahaya. Terlepas dari itu ya, jadi melihat bahwa situasi politik saat ini bahwa berbeda kalau macam di Jayapura ini. Di Jayapura ini aman. Kita berbeda politik, berbeda pilihan ya, itu aman. Selesai pemilihan, enggak, kembali normal lagi. Tapi kalau di daerah saya tidak bisa. Daerah saya itu di Maibrat. Iya. Itu kan hanya beda pilihan saja, keluarga mama anak bisa menyangkal. Hanya karena beda pilihan saja dalam satu rumah bisa menyangkal. Minimal macam mama dipilih nomor 1, bapak pasti pilih nomor 2. Anak tidak mau kalah, pasti ikut pilih juga. Datang ke TPS tidak bisa kalau umur cukup. Iya, yang kecil belum umur masih 16 tahun. Dia tidak bisa ikut memilih. Jadi ya itu aturan-aturan yang maksudnya kita melihat bahwa KPU dan Bawaslu saat ini itu harus lebih jeli lah. Anak kecil yang masih di bawah umur, orang meninggal saat ini tidak usah didata. Tidak, kan itu kan suara-suara gelap ya. Misalnya kan KPU saat ini kan lebih mainnya ke situ ya. Orang yang sudah meninggal, kanker, lumpuh, cacat, semua di bawah semua. Suaranya saja, tapi orangnya tidak. Itu tidak boleh teman-teman. Tapi ya teman-teman terlepas ini semua aman ya. Tidak namanya dalam arti materi yang namun saya cuma mau sampaikan bahwa sebagai anak putra daerah ya, Bogor Pusat bukan tanah di Sentani di Jayapura aja deh, di Maibrat. Tapi saya melihat momen politik di sini Maibrat itu beda. Di Maibrat itu kalau macam orang beda pilihan, itu bukan hanya baku menyangka, tapi bisa juga karena hanya pernah satu kejadian, hanya karena beda pilihan, kalah rumahnya dibakar. Maksudnya iyalah, kalian bakar rumah tidak apa-apa. Cuma masalahnya kampung ini jangankan damkar, sumber air saja jauh. Lain kali itu kalau membakar rumah itu tunggu hujan baru bakar, supaya aman gitu, supaya pemerintah jangan bikin pemerintah sebelum bikin pemerintah begitu. Mungkin begitu ya. Sekian dari saya asesmennya. Terima kasih. Keren. Luar biasa. Oke, berarti kayaknya mereka sudah siap Nah, sekarang. kita siap. Oke, kita lanjut. Komika kita siapa namanya kakak? Ini dia, Om Blue. Ya mungkin itu saya sekian dari saya, karena saya ke rumah sakit jadi selamat malam. Kaks tidak boleh begitu, balik. Kaks melanggar aturan, apalagi pakai seragam, balik. Kenapa? Saya bikin aturan bu. Ya selamat malam, kasih tepuk tangan dulu untuk MC. Teman-teman itu yang bisa mau ya respon kayak begitu. Kan macam kalau jalan baru lihat polisi yang melanggar hukum, melanggar aturan, dagu gila-gila kayak gitu tegur. Itu melanggar hukum. Terutama untuk yang perempuan-perempuan. Serius, kan punya mulut kan cepat seperti Valentino Rossi punya motor loh. Tidak lambat seperti anggota KPPS di TikTok. Kalau dapat begitu tegur. Karena dengan begitu kan bisa membantu polisi untuk menegakkan hukum. Karena jujur saya ini sudah resah sekali dengan oknum-oknum polisi yang melanggar hukum. Gara-gara dorang, sebagian besar masyarakat itu menganggap bahwa hukum di Indonesia ini sudah sama seperti sewu kangkung, tidak bisa ditegakkan. Ya jadi untuk perempuan-perempuan bisa tolong bisa bantu ya. Jangan nanti kamu lihat ada polisi ganteng baru kamu tegur, kamu ganggu sampai harus jadi mama Sambo. Ganggu sampai harus jadi papa Sambo. Jangan terlalu rela ya, tidak boleh. Karena serius
polisi itu tidak ada uang teman-teman, tidak ada uang. Gaji itu cuma 3 juta sekian. Potong kredit tinggal 1 juta sekian. Belum anak kecil uang pampers, anak kecil uang susu, ipar-ipar uang mabuk, mama tuh uang rokok, bapak tuh uang pinang mabuk dan rokok. Uang habis. Jadi jangan bawa dengan polisi. Kan bawa dengan polisi juga untuk apa? Untuk dapat informasi sweeping. Serius, karena ada satu kompleks itu perempuan. Dia bawa dengan ya satu oknum ya anggota polisi. Ya pastinya bukan saya. Saya polisi, saya mungkin sweeping itu 3 hari ke depan. Saya tidak tahu informasi, tapi dia sudah tahu. Wih, ini saya jadi bukan bawa dengan polisi saja, tapi dia bawa dengan admin IKKJ. Iya, makanya cepat sekali. Rugi dong. Ya teman-teman, kurang berapa hari lagi ya kamu masuk di pemilu ini? 4 ya? Biasa kalau sudah mau masuk di pesta demokrasi begitu, mau pemilu, saya sebagai polisi itu saya teringat ada satu pasal yang saya rasa harus direvisi, yaitu karena ini mengikat polisi ya, kalau tidak salah di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 28 ayat 1 dan 2 yang berbunyi yang berbunyi polisi itu diharuskan untuk netral dalam dunia berpolitik ya, tidak boleh membawa diri dalam kegiatan politik praktis. Intinya pada garis besar polisi itu diminta untuk netral. Menurut saya ini harus direvisi. Kalau polisi netral, terus apa yang jaga di TPS? Iya kan? Polisi kan seharusnya kasih masuk gigi 1. Ya harus kasih masuk gigi 1 baru motor bisa jalan tuh. Ya. Memang harus netral supaya ya jangan ada oknum banyak di Indonesia ya. Pasti kan masih ingat ada salah satu oknum yang memang menggegerkan Indonesia, Ferdi Sambo. Masih ingat dong? Teman-teman itu waktu di kasus trending topic itu di punya kompleks itu ibu-ibu dong kumpul, dong duduk ngerumpi itu dong punya pembahasan tuh tidak seperti yang biasa macam dong bahas Pak RT bawa dengan Ibu RW, tidak ada macam masuk setiap di mana masih di bawah umur tapi sudah amin, tidak. Buat itu dong bahas itu sampai lupa anaknya di rumah makan apa, lupa pulang putar suami kopi, lupa pulang cuci suami punya topi. Kasihan akhirnya apa? Suami pergi cuci topi di Mama Jawa, suami pergi cuci topi di rumah lain, pulang-pulang aja berkelahi minta cerai karena biasa macam cuci itu topi bau rinso, ini tiba-tiba pun sudah bau molto. Makanya waktu kasus Ferdi Sambo trending topic itu angka perceraian di satu kompleks itu mencapai 80%. Kamu bayangkan? Untung waktu itu sama itu tidak ikut duduk cerita. Waktu itu kalau ikut duduk cerita, mungkin sekarang sapu topi juga sudah bawa molto. Ya itu namanya pemataan asumsi. Ya tapi bagaimana saya mau cerai? Saya belum nikah. Pemataan lagi. Pasti menurut kantor teman-teman, saya tahu yang sering dapat sweeping, ya pokoknya dengan oknum-oknum ya, pasti kan menganggap polisi itu jelek, polisi itu buruk. Saya kasih tahu tidak semua polisi itu buruk. Ada juga yang bagus-bagus. Contohnya polisi live TikTok. Tidak, jujur saya di institusi kepolisian ini mungkin itu sebagian besar saja, tapi masih banyak polisi yang baik-baik. Contohnya saya punya pimpinan. Tanggal 1 Januari kemarin biarkan lihat sapu tangan patah, tapi saya punya pimpinan tuh masih promosikan saya untuk naik pangkat dari brib itu jadi brigadir. Tepuk tangan dulu. Walaupun sapu tangan patah ya. Makanya saya berpikir 1 atau 2 bulan ke depan saya mau kasih patah sapu kaki 2 bulan ini lagi. Bisa naik pangkat sampai jadi kapolsek. Ya mungkin itu saja, sekian saya Om. Selamat malam.
Sudarilah masa dekat denganku. Dari pagi sampai malam rajin kasih kabar macam ada pacaran. Oh sayang, rasa ini mau bawa kemana? Mau kasih ke siapa? Saya bingung dan bingung, hubungan apakah ini? Selama jalan tapi status tak ada. Semua tahu kalau tombaku bawa, tombaku piara. Bagus sayang tapi sebagai apa? Kalau memang kau hanya mau main-main saja, kau bilangnya supaya jangan saja jaga hati ini. Tak boleh nyaman, status sayang baru kau menggila. Siang sampai malam juga macam dapat strap. Baku-baku bawa dong puslak. Kalau su cemburu pasti sayang dapat serang. Bukan pacar juga mau jadi, jangan terlalu lebay. Bahsai, kau bilang sajang terlalu ambisi. Ternyata baku bawa ini su jadi tradisi. Jayapura seh janji macam visi misi. Tapi semua saya terima terasa sesuai kisi-kisi. Ini parah, tak usah kalau cuman penasaran. Sasaran, lebih baik jangan jadikan sasaran. Jadi mendingan skip kalau sebatas sandaran. Meski kau yang sempat dulu pernah jadi andalan. Selama jalan tapi status tak ada. Semua tahu kalau tombaku bawa, tombaku piara. Bagus sayang tapi sebagai apa? Kalau memang kau hanya mau main-main saja, kau bilangnya supaya jangan saja jaga hati ini. Tak boleh nyaman, setakut sayang baru kau menggila. A few moments later. Iya, terima kasih Yesus. Terima kasih sudah datang. Tapi sayang, terasa lapar jadi antara mau bicara. Karena kos-kosan dan pemilih adalah dua orang yang saling berhubungan. Di mana ketika kita pilih kos-kosan harus mendapatkan pemilik kosan seperti orang gunung. Karena orang gunung merupakan orang yang sudah memiliki hak wilayah paling banyak di tanah Jayapura. Seluruh pantai Hall sudah bukan milik orang Jayapura tapi milik orang gunung. Para kos-kosan yang sekarang para wanita-wanita Jayapura sewa menjadi markas micet juga milik orang gunung. A few moments later. Untuk acara kali ini bagaimana? Jadi guys, bagaimana untuk acara kali ini? Keren sih. Oke, terima kasih. Satu kata buat acara ini? Sunglah, ikan. Oke teman, bagaimana untuk acara kali ini? Gokil. Pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit. Tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas.